Sosok Xiaoyan jatuh ke dalam celah yang terbuka akibat retakan itu. Tempat ini kosong dan hampa, seolah tanpa materi atau kehidupan apapun. Xiaoyan merasa benar-benar tidak pada tempatnya di sini. Namun di mata Xiaoyan, ini bukanlah kehampaan. Melalui tatapannya, orang dapat melihat bahwa api yang tak terlihat dan tak berwarna membakar di mana-mana. Dia bahkan dapat merasakan bahwa siapapun yang berani bergerak maju akan terbakar menjadi abu oleh api ini. Meskipun aku memiliki 4 jenis sumber api di dalam diriku, ini bukanlah sesuatu yang dapat kulawan di dunia ilahi. Risikonya terlalu besar, tetapi semua hal pada dasarnya tentang hidup dan mati. Hanya dengan bertarung sampai mati seseorang dapat memperoleh secercah harapan. Selama bertahun-tahun, tidak ada orang kuat yang mampu mengendalikan api ini. Pasti ada alasannya. Tanpa ragu, Xiaoyan mengangkat tangannya, dan sebuah peoni ungu yin yang muncul. Dia segera menelannya. Kemudian, sebuah klon energi, identik dengan aura Xiaoyan, mengembun. Membawa semua asal-usul tubuh utamanya, ia bergegas menuju sumber api inti yang paling membara yang dia rasakan. Saat klon itu melangkah keluar, pakaiannya langsung terbakar. Xiaoyan tidak memperhatikannya. Lagi pula, tidak ada apapun di sini. Api berkobar liar di sekelilingnya, melawan kekuatan api yang menghancurkan yang menyerang dari segala arah. Api itu tidak melambat, sebaliknya, mereka menyerbu dengan kecepatan yang relatif cepat, tetapi kekuatannya jelas jauh melampaui harapannya, seperti jarum api tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka langsung menembus tubuhnya, membakar daging dan darahnya tanpa bisa dihentikan, membuat klon itu terlempar sekitar 100 kaki jauhnya. Upaya Xiaoyan, meskipun tampaknya melelahkan, akhirnya berakhir dengan kegagalan. Terlepas dari esensi aslinya, klon itu terbakar menjadi abu. Esensi aslinya kembali sepenuhnya ke tubuh utamanya, tetapi Xiaoyan tidak mengirimkan tubuh utamanya, sebaliknya, dia memurnikan peoni yin yang. Dia memulai serangkaian percobaan. Dengan setiap percobaan, klon tersebut mampu bergerak sejauh 1000 kaki, semakin dekat ke inti. Namun, metode ini tidak cukup untuk merebut api tersebut. Jika klon gagal, tubuh utama juga akan binasa. Xiaoyan merasakan kekuatan dahsyat dari api pembakar primordial. Meskipun dia tidak memiliki solusi langsung, semakin kuat dia, semakin bersemangat dia merasa. Dia melihat bunga peoni yin yang baru saja dia sempurnakan. Setelah menggunakan semua ramuan obat, ini adalah yang terakhir. Kemudian dia menelannya lagi, dan material klon yang identik terbentuk. Apakah ini benar-benar batasnya? Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengerti bahwa meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan pikirannya, jauh di lubuk hatinya, dia mengerti bahwa itu adalah klon. Dia tidak pernah memicu amarah terakhir di dalam avatar yang telah jatuh itu. Dia melupakan jati dirinya yang asli dan memutuskan hubungan dengan avatar tersebut. Namun, ini juga menimbulkan masalah. Jika berhasil, avatar itu mungkin akan pergi dengan seluruh esensinya, mengembangkan kesadaran. Setelah memutuskan hubungan, ia perlu merasukinya kembali, yang berpotensi menyebabkan pertempuran. Untuk mencegah hal ini terjadi jauh di dalam jiwanya, sebuah tanda ditinggalkan. Jika situasi seperti itu terjadi, tanda tersebut dapat diledakkan untuk menghancurkan jiwanya. Xiaoyan memutuskan semua ikatan dengan jati dirinya yang asli, mempercayakan semua kehendak dan keyakinannya kepada avatar ini. Jati dirinya yang asli sepenuhnya menyembunyikan auranya. Jika dia gagal, dia akan benar-benar kehilangan api ini. Merebutnya secara paksa akan menjadi usaha yang sia-sia. Merebut esensi api dengan roh eksternal memang lebih sulit, dengan peluang keberhasilan yang lebih rendah. Meskipun dia memahami ini, Xiaoyan telah mempertaruhkan segalanya, mempercayakan semuanya kepada avatar tersebut. Dia tidak perlu khawatir, jati dirinya yang asli hanya perlu duduk dan menonton. Semangat bertarung yang dahsyat terpancar di mata klon Xiaoyan. Api berkobar di sekujur tubuhnya saat ia melepaskan teknik jiwa ilusi, dan langsung muncul di intinya. Api yang mengerikan itu membakar tubuh fisiknya hampir seketika saat ia muncul.
Tanpa dukungan bentuk fisik klon roh purbanya, tubuh roh purba Zhu Jing jelas tidak cukup. Klon itu menyerang, menghancurkan sebuah bintang di antara alisnya. Gelombang energi darah yang kuat meletus dari tubuhnya, tetapi hanya itu jauh dari cukup. Mata Xiaoyan tidak menunjukkan rasa takut, hanya kegilaan yang melahap segalanya dan tekad yang putus asa, habis-habisan. Pendekatannya yang instan hanya memiliki satu tujuan, menggunakan kekuatan api pemusnahan untuk mengguncang api pembakaran purba. Hanya dengan cara ini akan ada secercah harapan. Seketika, cahaya merah menyala mengelilingi Xiaoyan, menunjuk langsung ke tengah kehampaan. Laporkan padaku. Untuk mengaktifkan api pemusnahan, klon Xiaoyan bertindak dengan tekad yang lebih besar daripada tubuh utamanya, menuangkan esensi 10 api iblis mematikan dan 3 hati api putih ke dalam api rahasia, menghidupkannya kembali untuk digunakan dalam api kepunahan. Tubuh fisik Xiaoyan hampir tidak mampu bertahan, semuanya terjadi dalam sekejap, berhasil atau hancur. Tidak ada jalan kembali. Pada saat ini, hanya tersisa pertaruhan yang putus asa. Cahaya merah menyala di sekitar Xiaoyan menghilang, meledak di kehampaan dengan suara gemuruh. Untuk sesaat, tubuh fisiknya berhasil mendapatkan jeda singkat, tetapi tidak dapat sepenuhnya menekan serangan itu. Hanya getaran spasial yang dahsyat yang tersisa. Namun, serangan ini tampaknya membangkitkan api pembakar primordial, dan api tak terlihat langsung menyelimutinya, mengancam untuk membakar Xiaoyan menjadi abu. Pada saat itu, Xiaoyan melihat wujud asli api pembakar primordial. Itu seperti titik awal yang terus runtuh dan meluas, inti gelap yang melahap semua materi, inilah api pertama gunung dan laut. Xiaoyan merasa tubuhnya akan meleleh, tubuhnya dengan panik mengaktifkan teknik roh kekosongan bintang ungu, mencoba untuk melawan, tetapi pada akhirnya seperti telur yang menabrak batu. Meskipun dia memiliki api pemusnahan, Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Dia hanya mengetahui metode sementara untuk menggunakannya. Tetapi api perjamuan peringatan ini, menurut Xiaoyan, jauh lebih kompleks. Pasti ada aturan tersembunyi yang belum dia uraikan di dalamnya. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak sekarang. Sekalipun api pembakar primordial memiliki kecerdasan, ia tidak dapat bereaksi saat ini. Terlebih lagi, Xiaoyan tidak dapat tunduk pada api yang mengamuk yang berasal dari makhluk ini yang tidak dapat mendekatinya. Kesombongan dan kekuatannya yang tak tertandingi selalu ada. Mungkin inilah sebabnya, selama berabad-abad, belum ada seorang pun yang datang untuk mengklaimnya sebagai milik mereka. Xiaoyan menolak untuk mempercayainya, bertekad untuk menjadi yang pertama, tetapi hasilnya sama kejamnya. Bahkan seseorang sekuat dirinya pun akan binasa sejak lama jika dia tidak memiliki avatar dan secara keliru masuk dengan jati dirinya yang sebenarnya. Di bawah aktivasi dahsyat indra roh Void Zichen milik Xiaoyan, semua kekuatannya menyatu. Dia melangkah maju, melanjutkan pendekatannya menuju perjamuan pembakar primordial, seperti ngengat yang tertarik pada api. Bahkan saat tubuhnya terbakar, tekadnya yang tak tergoyahkan menopangnya terus maju. Daging dan darahnya hangus terbakar. Tulang-tulang emas terus bergerak maju, juga terbakar. Meskipun demikian, Xiaoyan tidak menyerah. Boom! Tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, seluruh tubuhnya meledak dalam kobaran api yang tak terlihat. Namun kemudian, tubuh yang hancur itu muncul kembali dari segala arah, teknik bertarung tingkat transenden yang dianugerahkan kepada Xiaoyan oleh Dewa Abadi, murka akhir.